Di sebuah desa kecil bernama Cindaga, yang terletak di kaki bukit dengan pepohonan lebat mengelilinginya, malam selalu terasa lebih sunyi dibanding desa-desa lain. Penduduk setempat sudah terbiasa dengan keheningan itu, tetapi pada suatu malam di tahun 1990, sunyi berubah menjadi horor yang akan dikenang sepanjang masa. Hari itu dimulai seperti biasa. Langit biru dengan awan tipis menggantung rendah, dan anak-anak berlarian di sawah. Namun, menjelang senja, udara mendadak berubah dingin. Warga desa hanya saling pandang. Beberapa di antaranya menggumamkan doa, mencoba menenangkan hati yang entah mengapa tiba-tiba gelisah. Rumah keluarga Hartono berdiri di tepi desa. Rumah itu cukup besar dibandingkan rumah warga lainnya. Hartono adalah seorang pedagang hasil bumi yang sukses. Bersama istrinya, Lastri, dan kedua anak mereka yang masih kecil, mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah dan sering membantu warga desa. Namun, malam itu, rumah tersebut menjadi tempat kejadian misterius yang mengguncang semua orang. Pagi berikutnya, seorang tetangga bernama Pak Joyo, yang biasa mengantarkan susu segar ke keluarga Hartono, menemukan pintu rumah tersebut terbuka lebar. Ia merasa ada yang aneh karena biasanya pintu itu selalu terkunci. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk sambil memanggil nama Hartono, tetapi tidak ada jawaban. Di ruang tamu, Pak Joyo terpaku. Di lantai, tubuh Hartono dan keluarganya tergeletak diam. Wajah mereka tampak pucat. Mata melotot seolah menyimpan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda luka fisik, tetapi suasana ruangan terasa begitu berat, membuat napas Pak Joyo terhenti sejenak. Bau lembab dan pengap menguar dari seluruh penjuru rumah, membuat suasana semakin mencekam. Pak Joyo lari tergesa keluar rumah sambil berteriak. Teriakannya menggemparkan warga desa yang segera berdatangan. Satu persatu mereka melongo ke dalam rumah, dan setiap orang yang melihat pemandangan itu tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Beberapa orang bahkan jatuh terduduk, menggigil dalam diam. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang semakin ngeri. Di dinding ruang tamu, terdapat goresan aneh menyerupai tulisan, seolah-olah ditorehkan dengan paksa. Tulisan itu berbunyi, "Ini belum selesai." Warga desa mulai panik. Malam itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah keluarga Hartono. Warga berkumpul di balai desa, mencoba mencari jawaban atas kejadian tersebut. Spekulasi pun bermunculan, dari dugaan perampokan hingga cerita tentang gangguan makhluk tak kasat mata. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua bernama Mbok Rini hanya duduk diam di sudut ruangan. Pandangannya kosong, tetapi raut wajahnya menyiratkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ketika seseorang bertanya apa yang ia pikirkan, ia hanya menjawab pelan, "Ada yang terbangun." Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, angin tiba-tiba berembus kencang menerobos balai desa, membuat obor yang menyala bergetar. Dalam keheningan itu, suara ranting patah terdengar dari kejauhan, menggema seperti langkah kaki yang mendekat. Seminggu sebelum tragedi di rumah keluarga Hartono, beberapa warga desa sudah merasakan kejanggalan. Pak Amin, penjaga malam yang sering berkeliling desa, adalah salah satu yang pertama kali menyadari perubahan ini. Suatu malam, saat ia berjalan melewati jalan setapak menuju ladang, ia mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah keluarga Hartono. Tangisan itu terdengar lirih, lalu semakin keras. Tetapi saat ia mencoba mendekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanyalah keheningan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aneh," gumam Pak Amin saat itu, sambil mempercepat langkahnya meninggalkan tempat tersebut. Ia memutuskan untuk tidak memberitahukan apapun kepada warga, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Seorang ibu muda bernama Sari, yang tinggal tepat di sebelah rumah Hartono, mengaku sering melihat bayangan hitam melintas di jendela rumah tersebut pada malam hari. Ia semula mengira itu adalah bayangan anggota keluarga Hartono, tetapi anehnya, bayangan itu tidak pernah terlihat masuk atau keluar dari rumah. "Aku pikir mungkin salah lihat. Tapi malam itu, aku yakin bayangan itu berdiri di depan jendela kamar anak-anak mereka cukup lama," cerita Sari kepada suaminya dengan nada gemetar. Tidak hanya itu, Pak Joyo,
tetangga yang sering mengantar susu ke keluarga Hartono, mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah tersebut. Setiap kali ia mendekat, ia merasa udara di sekitar rumah menjadi berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasinya dari balik jendela. Waktu itu, aku yakin mendengar suara ketukan dari dalam rumah, padahal aku tahu mereka sedang pergi ke pasar. Ujar Pak Joyo kepada warga saat berkumpul di balai desa setelah tragedi itu. Aku tidak tahu kenapa aku merasa begitu takut. Rasanya seperti ada yang memintaku untuk segera pergi. Yang paling mengerikan adalah cerita Lastri sendiri, istri Hartono. 2 hari sebelum kejadian, ia sempat bercerita kepada sahabatnya, Embok Rini, tentang mimpi aneh yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat rumah mereka dikelilingi kabut tebal. Dari kabut itu muncul sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala, berdiri diam di depan pintu rumah. Sosok itu hanya menatapnya tanpa bicara, tetapi tatapannya membuat Lastri terbangun dengan napas tersengal. Embok Rini, yang sudah dikenal sebagai salah satu orang tua bijak di desa, hanya mengangguk mendengar cerita itu. Hati-hati, Lastri, mungkin ini pertanda. Jangan terlalu sering bicara tentang hal-hal yang tidak seharusnya, ucapnya tanpa menjelaskan lebih jauh. Namun, Lastri tidak sempat menceritakan lebih banyak. 2 hari setelah itu, ia dan keluarganya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Semua tanda-tanda aneh yang muncul sebelum tragedi itu kini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Malam setelah warga menemukan jasad keluarga Hartono, suasana desa semakin mencekam. Suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara tangisan bayi, langkah kaki berat di atap rumah, dan bahkan suara seperti kuku yang menggaruk dinding mulai mengganggu tidur warga. Di tengah suasana mencekam itu, Embok Rini memanggil beberapa tetua desa untuk berkumpul di rumahnya. Ini bukan hal biasa, katanya dengan nada tegas. Ada sesuatu yang marah, sesuatu yang sudah lama terlelap, tapi sekarang terbangun. Para tetua saling pandang, mencoba mencerna kata-kata Embok Rini. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, suara ketukan keras terdengar dari pintu rumah Embok Rini. Ketukan itu datang bertubi-tubi, seolah-olah seseorang ingin mendobrak masuk. Ketika salah satu dari mereka memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Di tengah ketakutan yang menyelimuti desa, ingatan tentang legenda lama mulai bermunculan. Kisah itu adalah cerita turun-temurun yang sudah jarang dibicarakan, seolah sengaja dilupakan agar tidak mengundang petaka. Namun, dengan peristiwa tragis di rumah keluarga Hartono, legenda itu kembali menjadi bahan pembicaraan. Duduk melingkar di balai desa pada malam yang sunyi, beberapa warga membicarakan kisah yang pernah mereka dengar dari orang tua mereka. Salah satu yang pertama kali membuka cerita adalah Pak Sastro, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Kalian ingat cerita tentang Nyi Roro Kidul? Tanya Pak Sastro, suaranya pelan namun tegas. Warga yang berkumpul hanya mengangguk perlahan. Nama itu membawa suasana yang lebih berat. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, bukan sekadar cerita rakyat. Ia dianggap sebagai entitas sakral yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Kata orang tua dulu, desa kita ini dulunya adalah tempat singgah bagi pengikutnya. Mereka sering datang ke sini untuk melakukan upacara penghormatan. Ada banyak pantangan yang harus dijaga agar tidak mengundang murka, lanjut Pak Sastro. Salah satu pantangan itu, katanya, adalah tidak boleh melanggar batas tertentu di hutan dekat desa. Tempat itu dianggap keramat karena dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Barang siapa yang melanggar, apalagi mengganggu tempat itu, akan mendatangkan kutukan bagi dirinya dan desa. Embok Rini, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menambahkan dengan suara bergetar. Ada alasan kenapa tempat itu disebut hutan larangan. Pernah ada yang melanggar, dan keluarganya mengalami nasib yang sama seperti keluarga Hartono. Pak Joyo, yang selama ini hanya mendengar, memberanikan diri untuk bertanya. Tapi, apa mungkin keluarga Hartono melakukan sesuatu yang melanggar pantangan? Mereka kan keluarga biasa saja. Tidak ada yang tahu pasti, jawab Pak Sastro. Tapi ada satu cerita yang perlu kalian dengar. Ia kemudian mulai menceritakan kisah yang jarang diungkap.
Konon, bertahun-tahun yang lalu, seorang pemuda desa pernah masuk ke hutan larangan untuk mencari kayu bakar. Ia kembali dengan membawa sebuah benda kecil berwarna hijau terang, seperti perhiasan. Pemuda itu menganggapnya sebagai keberuntungan, tetapi tidak lama setelah itu, ia ditemukan tewas di dalam rumahnya, dengan kondisi yang tidak masuk akal. Tubuhnya penuh dengan bekas cakaran yang tidak mungkin dibuat oleh manusia atau binatang biasa. Setelah kejadian itu, dukun desa saat itu bilang bahwa benda yang dibawa pemuda itu adalah milik pengikut Nyi Roro Kidul. Dia tidak hanya melanggar batas, tapi juga mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Pak Sastro menyelesaikan ceritanya dengan desahan berat. Kisah itu membuat suasana semakin tegang. Warga mulai mengaitkan tragedi keluarga Hartono dengan pelanggaran pantangan tersebut. Apakah mungkin mereka juga secara tidak sengaja mengganggu sesuatu yang tidak terlihat? Apakah mungkin kematian mereka adalah bentuk kemurkaan dari sesuatu yang lebih besar? Di luar balai desa, malam semakin larut. Angin bertiup pelan, membawa suara gemerisik daun dari arah hutan. Di tengah suasana sunyi, terdengar suara tawa lirih dari kejauhan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana suara itu berasal, tetapi semua orang di balai desa mendengarnya. Mereka saling pandang dengan wajah pucat, dan Pak Sastro hanya bisa berbisik, "Mungkin ada yang mendengar kita." Sejak malam itu, legenda Nyi Roro Kidul menjadi pusat perdebatan warga. Bagi beberapa orang, ini hanya cerita lama yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi bagi yang lain, ini adalah peringatan untuk tidak mengabaikan hal-hal gaib yang hidup berdampingan dengan mereka. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang berani mendekati rumah keluarga Hartono lagi. Keesokan harinya, pembicaraan tentang legenda semakin ramai. Beberapa warga bahkan berspekulasi bahwa tragedi yang menimpa keluarga Hartono berkaitan langsung dengan pantangan-pantangan yang disebutkan dalam kisah lama. Isu ini memicu rasa ingin tahu sebagian besar penduduk desa, tetapi juga membuat banyak dari mereka merasa ketakutan. Di sebuah sudut desa, beberapa warga berkumpul di warung kopi milik Pak Surip. Di antara mereka ada Pak Joyo, Embok Rini, dan juga Santi, seorang ibu muda yang dikenal sering mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. "Semakin kupikirkan, semakin masuk akal," ujar Embok Rini sambil mengaduk kopi panas di gelasnya. "Ingatkah kalian, beberapa minggu sebelum tragedi itu, Bu Hartono terlihat berjalan sendirian ke arah hutan larangan?" Pak Joyo yang sedang menyulut rokok menatap Embok Rini penuh perhatian. "Apa kau yakin itu dia? Untuk apa dia ke sana?" Embok Rini mengangguk pelan. "Aku melihatnya sendiri. Dia membawa sebuah keranjang kecil. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tampak seperti sedang mencari sesuatu." Santi yang duduk di sebelah mereka langsung terdiam. Ingatan tentang kejadian itu mendadak menyeruak. "Aku juga melihat Bu Hartono beberapa hari sebelum itu," katanya pelan. "Dia datang ke rumahku untuk meminjam sesajen. Katanya, hanya untuk persembahan kecil, tapi dia tidak bilang apa alasannya." Perkataan Santi membuat suasana semakin tegang. "Persembahan kecil? Untuk siapa?" Pertanyaan itu terngiang di kepala semua orang yang mendengar. Pak Surip yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau benar dia membuat persembahan, mungkin ada hubungannya dengan legenda itu. Bisa jadi mereka melanggar aturan tanpa sengaja. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan keras. Seorang lelaki parubaya yang dikenal sebagai Pak Karno masuk dengan wajah tegang. "Kalian semua jangan asal bicara. Kalau memang mereka melanggar sesuatu, kenapa kita semua ikut kena dampaknya? Desa ini terus dilanda musibah sejak mereka meninggal." Pak Karno mengingatkan semua orang tentang rentetan kejadian aneh yang terjadi setelah kematian keluarga Hartono. Banjir kecil yang tiba-tiba menghancurkan sawah, penyakit yang menyerang beberapa warga, bahkan peristiwa seorang anak kecil yang hampir tenggelam di sungai tanpa sebab yang jelas. Semua itu dianggap sebagai pertanda buruk. Namun, Santi dengan suara gemetar menjawab, "Karena keluarga Hartono mungkin membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin mereka mengundang kemurkaan yang tidak hanya ditujukan kepada mereka, tapi juga kepada desa ini." Perkataan Santi membuat suasana semakin mencekam. Dalam hati, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang salah sejak tragedi itu terjadi.
Tapi mereka juga sadar, ini lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Malam itu, di rumah Pak Sastro, suasana tak kalah mencekam. Beberapa warga mendatangi Pak Sastro untuk meminta penjelasan lebih jauh tentang legenda yang beredar. Salah satu dari mereka adalah Pak Karno, yang kini mulai percaya bahwa keluarga Hartono mungkin benar-benar melanggar pantangan. "Kita harus tahu pasti apa yang terjadi," ujar Pak Karno dengan nada serius. "Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah tenang." Pak Sastro menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Legenda tentang Nyi Roro Kidul bukan hanya cerita kosong. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah jangan pernah membuat persembahan tanpa mengikuti adat yang benar. Persembahan itu bisa dianggap sebagai penghinaan." Pak Karno terdiam. Wajahnya semakin serius. "Apa kau pikir keluarga Hartono melakukan sesuatu seperti itu?" Pak Sastro menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti, tapi jika benar, kita harus menemukan cara untuk menenangkan arwah mereka. Kalau tidak, kutukan ini akan terus berlanjut." Malam itu, semua orang kembali ke rumah mereka dengan perasaan yang berat. Sementara itu, di rumah keluarga Hartono yang sudah ditinggalkan, angin malam bertiup kencang. Di tengah kesunyian, terdengar suara samar seperti seseorang sedang berjalan. Namun, ketika angin berhenti, suara itu hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu ada sesuatu yang mengawasi desa dari bayangan rumah kosong itu. Sesuatu yang tidak ingin mereka temukan, tetapi juga tidak akan membiarkan mereka melupakan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, suasana di desa semakin tegang. Beberapa warga yang penasaran mulai mendatangi rumah keluarga Hartono untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, rumah itu kini sudah dipasangi garis polisi, dan seorang petugas berjaga di depan pintu untuk mencegah siapapun masuk tanpa izin. Di sisi lain, pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini mengalami kebuntuan. Tidak ada jejak yang menunjukkan adanya pembunuhan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada sidik jari asing, dan tidak ada bukti yang mengarah pada pelaku. Bahkan, hasil otopsi keluarga Hartono menunjukkan bahwa penyebab kematian mereka adalah gagal jantung mendadak, sesuatu yang jarang terjadi secara bersamaan pada semua anggota keluarga. Kapten Arif, kepala penyelidik kasus ini, duduk di kantornya dengan wajah penuh tekanan. Ia memandang tumpukan berkas di meja tanpa tahu harus memulai dari mana. "Ini tidak masuk akal," gumamnya sambil mengetuk-ngetuk pena di meja. "Bagaimana mungkin seluruh keluarga meninggal pada waktu yang sama tanpa sebab yang jelas?" Salah satu anak buahnya, Bribtu Dani, mengetuk pintu dan masuk dengan membawa laporan baru. "Pak, ini hasil penyelidikan terakhir di lokasi kejadian," katanya, menyerahkan dokumen tersebut. Kapten Arif membacanya dengan seksama, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa memberikan petunjuk. Yang membuatnya semakin bingung, laporan itu mencantumkan beberapa pernyataan saksi yang kontradiktif. Sebagian warga mengaku melihat bayangan gelap di sekitar rumah pada malam kejadian, sementara yang lain mengatakan mendengar suara wanita tertawa. "Tidak ada yang pasti. Semua ini hanya memperumit masalah," ujar Kapten Arif dengan nada frustrasi. "Apa ini benar-benar kasus kriminal? Atau ada sesuatu yang lain?" Malamnya, Bribtu Dani yang ditugaskan berjaga di rumah keluarga Hartono mulai merasa ada yang aneh. Rumah itu seolah memiliki aura yang berbeda dari rumah lain di desa. Meski tidak ada satupun lampu yang menyala, Dani merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari balik jendela gelap. "Cuma perasaanmu saja," dan gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, rasa dingin yang tiba-tiba menyeruak membuat bulu kuduknya berdiri. Pukul 11 malam, Dani mendengar suara seperti langkah kaki di dalam rumah. Ia langsung meraih senter dan berjalan mendekati pintu. "Siapa di sana? Ini area penyelidikan. Dilarang masuk," serunya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan mencekam. Namun, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang berjalan pelan di lantai kayu yang berderit. Dengan hati-hati, Dani membuka pintu rumah dan mengarahkan senter ke dalam. Tapi, tiba-tiba,
Ia merasa ada angin dingin yang menyapu wajahnya, meskipun semua jendela tertutup rapat. "Siapapun kau, keluarlah sekarang!" teriaknya dengan nada sedikit gemetar. Saat itulah Dani melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Dia mematung. Sosok itu tinggi dengan rambut panjang menjuntai ke lantai, tapi wajahnya tidak terlihat karena tertutup kegelapan. Dani terpaku di tempat. Tangannya yang memegang senter bergetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Bayangan itu mulai bergerak, melayang perlahan mendekatinya tanpa suara. Dani segera mundur dan keluar dari rumah, lalu menutup pintu dengan keras. Ia berlari ke pos jaga sambil napas tersengal-sengal. Saat rekannya, Bribtu Andi, bertanya apa yang terjadi, Dani hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang ada di rumah itu, tapi aku yakin ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana." Keesokan paginya, Kapten Arif mendapati laporan bahwa Dani meminta pindah tugas. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Kapten. Namun, Dani hanya menjawab singkat, "Ada hal yang lebih besar dari tugas di sini, Pak. Maaf, saya tidak bisa melanjutkan." Kapten Arif mulai merasa bahwa kasus ini bukan hanya tentang kematian keluarga Hartono. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh logika atau bukti fisik. Tapi sebagai polisi, ia tetap harus menemukan jawaban, meski instingnya mengatakan bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang berada di luar kapasitasnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa apapun yang menghantui rumah itu belum selesai. Bagi penghuni desa, misteri ini baru saja dimulai. Ketegangan di desa semakin memuncak setelah cerita Bribtu Dani tersebar luas. Meski polisi berusaha merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi, rumor tentang penunggu rumah keluarga Hartono mulai merebak. Beberapa warga bahkan menolak melintas di dekat rumah itu, terutama setelah matahari terbenam. Di tengah suasana penuh kecemasan itu, seorang saksi tak terduga muncul. Seorang anak kecil bernama Amran. Bocah berusia 9 tahun itu tinggal bersama neneknya, tak jauh dari rumah keluarga Hartono. Ketika Kapten Arif mendapat laporan tentang Amran, ia segera mengunjungi rumahnya. Nenek Amran menyambutnya dengan ramah, meski wajahnya tampak penuh kecemasan. "Amran bilang dia melihat sesuatu malam itu," kata neneknya pelan. Suaranya sedikit bergetar. "Tapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasinya." Kapten Arif menatap Amran yang duduk di sudut ruangan, memeluk boneka kecil dengan erat. Anak itu terlihat gugup, tapi ia mengangguk ketika Kapten Arif memintanya bercerita. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Kapten Arif lembut, mencoba membuat Amran merasa nyaman. Amran mengangkat pandangannya, lalu berkata dengan suara pelan, "Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di jendela kamar, melihat keluar. Rumah Om Hartono kelihatan dari sana." Kapten Arif mendengarkan dengan seksama. "Aku lihat ada seorang perempuan berdiri di depan jendela mereka. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Dia cuma berdiri diam, tapi rasanya seperti dia sedang marah." Lanjut Amran, suaranya mulai gemetar. "Perempuan? Apakah kamu mengenalinya?" tanya Kapten Arif. Amran menggeleng cepat. "Bukan orang desa sini. Bajunya aneh, seperti kain putih panjang yang kotor, tapi matanya hitam sekali. Dia berdiri lama sekali di situ, sampai akhirnya dia menghilang begitu saja." Kapten Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa kamu melihat sesuatu lagi?" Amran menggigit bibirnya, tanpa ragu. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Sebelum dia hilang, aku dengar dia bilang sesuatu. Pelan sekali, seperti bisikan. Tapi aku nggak ngerti apa maksudnya." "Apa yang dia bilang?" desak Kapten Arif. Matanya membelalak. Amran menunduk, mencoba mengingat. Dia bilang, "Kembali yang hilang kembali." Setelah mendengar cerita Amran, Kapten Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok misterius yang dilihat bocah itu. Ia mulai bertanya kepada warga desa lain, berharap ada yang pernah melihat atau mendengar hal serupa. Namun, jawaban yang ia dapat justru semakin membuatnya bingung. Seorang ibu tua bernama Bu Murni
tetangga terdekat keluarga Hartono, mengaku pernah melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri serupa melintas di depan rumahnya beberapa hari sebelum tragedi itu. Saya pikir cuma orang lewat, tapi rasanya aneh. Dia tidak jalan seperti orang biasa, lebih mirip melayang, ujarnya dengan nada gemetar. Cerita Bu Murni seolah menguatkan kesaksian Amran. Tapi pertanyaannya tetap sama, siapa perempuan itu, dan apa hubungannya dengan keluarga Hartono? Malam itu, Kapten Arif kembali ke kantornya dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia mulai merasa bahwa kasus ini bukan hanya tentang kematian, melainkan juga tentang sesuatu yang lebih besar, mungkin sesuatu yang sudah lama tersembunyi di desa itu. Di luar ruangan, seorang petugas muda masuk tergesa-gesa sambil membawa laporan baru. "Pak, ada perkembangan lain," katanya. Ternyata beberapa hari sebelum kejadian, Pak Hartono sempat meminjam buku tua dari seorang dukun desa. Buku itu katanya berisi mantra-mantra aneh. Kapten Arif terdiam. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini telah menyeretnya ke dalam dunia yang tidak ia mengerti. Dunia di mana logika mungkin tidak lagi berlaku. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban. Bukan hanya untuk keluarga Hartono, tetapi juga untuk semua orang yang kini terancam oleh misteri kelam ini. Desa itu tak lagi sama setelah tragedi keluarga Hartono. Atmosfernya berubah menjadi berat, penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Warga yang sebelumnya ramah dan saling bantu kini mulai menarik diri. Banyak yang percaya bahwa ada kutukan yang menghantui mereka, menghukum setiap orang yang mendekatkan diri ke tragedi tersebut. Beberapa hari setelah pengakuan Amran tersebar, beberapa warga desa mulai jatuh sakit. Penyakitnya aneh, hampir tidak bisa dijelaskan oleh medis. Demam tinggi disertai mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka semua mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Bu Ratmi, seorang pedagang pasar, adalah salah satu korbannya. Dia berdiri di depan saya, hanya menatap, tidak bicara, tidak bergerak. Tapi matanya seperti menusuk ke dalam hati saya. Katanya gemetar saat bercerita kepada Kapten Arif. Setelah itu, saya terbangun dengan keringat dingin dan kepala seperti mau pecah. Para dukun kampung mulai dipanggil satu persatu, mencoba mengobati mereka yang sakit. Tapi hasilnya nihil. Setiap kali mereka mencoba, pasien justru semakin parah, hingga beberapa dari mereka meninggal dengan keadaan wajah penuh ketakutan. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan sesaat sebelum napas terakhir. Tidak hanya penyakit, berbagai musibah mulai menimpa desa. Peternakan warga mendadak rusak. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Beberapa warga yang berani melewati rumah keluarga Hartono pada malam hari melaporkan kejadian yang serupa. Mereka mendengar suara tangisan bayi atau langkah kaki berat di dalam rumah itu, meskipun rumah tersebut sudah lama kosong. Salah satu musibah paling parah menimpa Pak Tarjo, petani tua yang dikenal paling rajin di desa. Suatu malam, ia pulang dari sawah dan mendapati gudang padinya terbakar habis. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kebakaran biasa, tidak ada percikan api, tidak ada jejak bahan bakar. Tapi gudang itu hancur menjadi abu dalam hitungan menit. "Aku tahu ini ada hubungannya dengan tragedi itu," kata Pak Tarjo dengan wajah penuh amarah. "Kutukan ini benar-benar nyata. Kita semua jadi korban." Kapten Arif mulai merasa bebannya semakin berat. Sebagai kepala penyelidik, ia merasa bertanggung jawab untuk menemukan solusi. Namun, semakin ia menyelidiki, semakin ia sadar bahwa kasus ini tidak akan selesai dengan metode konvensional. Ia mencoba mendekati para pemuka desa, meminta mereka mengingat apakah ada kejadian serupa di masa lalu. Sebagian besar menolak berbicara, tapi seorang pria tua bernama Pak Sabto akhirnya membuka mulut. "Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi," katanya. "Dulu, sekitar 50 tahun lalu, ada sebuah keluarga yang mengalami nasib serupa. Kematian mereka juga misterius, dan desa ini dilanda kutukan selama bertahun-tahun." Kapten Arif mendengarkan dengan cermat. Apa yang terjadi dengan kutukan itu? Apakah ada cara untuk menghentikannya? Pak Sabto menghela napas berat. "Hanya ada satu cara.
Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga itu dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Kalau tidak, arwah mereka akan terus bergentayangan, membawa bencana bagi kita semua. Semakin hari, semakin banyak warga yang meninggalkan desa. Mereka yang bertahan mulai menjalani hidup dengan penuh rasa waspada, menghindari rumah keluarga Hartono dan tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, bagi Kapten Arif, mundur bukanlah pilihan. Ia tahu bahwa kutukan ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Ada sesuatu yang harus ia ungkap, sesuatu yang tersembunyi di balik tragedi keluarga Hartono. Malam itu, ia berdiri di depan rumah keluarga Hartono. Perasaan mencekam menyelimuti dirinya, tapi ia tahu, jika ia tidak melangkah masuk, desa ini akan terus dihantui oleh kutukan yang mematikan. Jika ini harus dihentikan, aku harus melakukannya sendiri, gumamnya pada dirinya sendiri, sebelum membuka pintu rumah itu. Desa semakin kacau, tetapi harapan mulai muncul ketika seorang tetua desa yang dikenal sebagai Mbah Sastro memutuskan untuk angkat bicara. Mbah Sastro adalah seorang dukun yang dihormati, dianggap sebagai penjaga kearifan lokal dan penghubung dengan para leluhur. Ia jarang terlihat di desa, menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Namun, kali ini ia turun tangan karena merasa panggilan dari arwah para leluhur begitu kuat. Kapten Arif bersama beberapa warga yang masih bertahan di desa berkumpul di rumah Mbah Sastro. Lelaki tua itu duduk bersila di depan tungku kecil yang membara, dengan tatapan penuh kebijaksanaan namun menyimpan kekhawatiran. "Apa yang kita alami ini bukan kebetulan," ujar Mbah Sastro pelan. Suaranya parau namun berwibawa. Arwah keluarga Hartono gelisah. Mereka tidak mendapatkan kedamaian karena ada sesuatu yang belum selesai. Kutukan ini hanyalah perwujudan dari amarah mereka. Kapten Arif menyela. Tapi bagaimana kita tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan? Penyebab kematian mereka saja masih misteri. Mbah Sastro memandangnya tajam, lalu berkata, "Ada jalan untuk mencari tahu. Namun, jalannya tidak mudah. Kalian harus siap menghadapi kebenaran, berapapun harganya." Malam itu, Mbah Sastro memimpin sebuah ritual di dekat rumah keluarga Hartono. Ritual ini bertujuan untuk memanggil arwah keluarga yang tewas agar mereka bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Persiapkan hati kalian," ujar Mbah Sastro sebelum memulai. "Mereka mungkin tidak akan muncul dalam wujud seperti yang kalian harapkan. Tetapi jangan lari, apapun yang terjadi." Warga yang hadir hanya beberapa orang, termasuk Kapten Arif, Amran, dan Pak Sabto. Mbah Sastro mulai membakar dupa dan melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap dari dupa mengepul, menutupi area sekitar mereka dengan kabut tipis yang berbau menyengat. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Suara tangisan samar terdengar, seperti berasal dari dalam rumah keluarga Hartono. Dalam kabut, sesosok bayangan perlahan muncul. Bayangan itu menyerupai seorang perempuan dengan rambut panjang yang kusut, mengenakan kain putih yang berlumur darah. "Saya ibu dari keluarga ini," suara lembut namun menusuk terdengar dari sosok tersebut. "Kami tidak mati karena kutukan, tapi karena pengkhianatan." Warga yang hadir terperanjat. Suara itu melanjutkan, "Kami dihancurkan oleh seseorang yang kami percaya, seseorang yang sangat dekat dengan kami. Selama kebenaran ini tidak terungkap, kami akan terus berada di sini." Mbah Sastro bertanya, "Bagaimana kami bisa membantu kalian?" Sosok itu menatap langsung ke arah Kapten Arif. "Cari orang yang menghancurkan kami. Mereka masih hidup di antara kalian. Saat mereka menerima balasan, kami akan pergi dengan damai." Setelah berkata demikian, sosok itu menghilang, meninggalkan kabut tipis yang berangsur-angsur memudar. Kapten Arif mencoba mencerna semua yang ia dengar. Selama ini, fokus penyelidikan hanya pada hal-hal supranatural. Namun, pernyataan sosok tersebut membuka perspektif baru. Tragedi ini mungkin melibatkan manusia. Ia menatap Mbah Sastro yang diam, lalu berkata, "Kalau benar ini ulah seseorang, maka kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya." Mbah Sastro mengangguk, "Tapi berhati-hatilah.
Orang itu mungkin sudah lama mempersiapkan diri agar tidak ketahuan. Dan dia pasti tahu kita sedang mencarinya. Malam itu, Kapten Arif merasa ada beban baru di pundaknya. Tidak hanya harus menghadapi kutukan supranatural, kini ia juga harus membongkar misteri pengkhianatan yang menyelimuti kematian keluarga Hartono. Waktunya semakin sempit, karena setiap hari yang berlalu berarti semakin banyak korban yang jatuh akibat kutukan ini. Kapten Arif kembali ke markasnya dengan kepala penuh tanda tanya. Jika tragedi ini bukan semata kutukan, tetapi melibatkan pengkhianatan, maka ia harus memulai penyelidikan dari awal. Bersama Amran dan Pak Sabto, ia mencoba menyusun ulang potongan-potongan informasi yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Amran, yang dikenal sebagai seorang penyelidik gigih, mengusulkan untuk menelusuri kembali hubungan sosial keluarga Hartono. Kalau benar ada pengkhianatan, pasti ada motif kuat, entah itu dendam, iri hati, atau sesuatu yang lebih gelap lagi, ujar Amran sambil membuka arsip lama yang berisi catatan warga desa. Dari arsip tersebut, mereka menemukan bahwa Hartono adalah seorang pedagang kaya yang cukup disegani. Namun, ia sempat berselisih dengan seorang rekan bisnis bernama Pak Daryo beberapa bulan sebelum tragedi terjadi. Perselisihan itu terkait masalah tanah di dekat perbatasan desa. Tanah yang konon memiliki nilai mistis karena diyakini menyimpan energi supranatural. Pak Sabto, yang merupakan tetua desa, mengingat bahwa perselisihan tersebut sempat memanas. Hartono ingin membeli tanah itu untuk membuka lahan baru, tapi Daryo bersikeras bahwa tanah itu tidak boleh disentuh. Katanya, itu tanah keramat yang sudah menjadi bagian dari perjanjian leluhur. Kapten Arif dan timnya memutuskan untuk mengunjungi Pak Daryo yang tinggal di ujung desa. Rumahnya tampak sepi, dikelilingi kebun yang mulai tak terurus. Ketika mereka tiba, Pak Daryo tampak gelisah, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. "Ada apa kalian datang ke sini malam-malam begini?" tanyanya dengan nada ketus. Kapten Arif menjelaskan tujuan mereka. "Kami butuh informasi tentang perselisihan Anda dengan keluarga Hartono. Ini mungkin kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi." Wajah Pak Daryo berubah pucat. Ia mencoba menyangkal, tetapi setelah didesak, ia akhirnya mengaku bahwa ia memang memiliki konflik dengan Hartono. Namun, ia bersumpah tidak ada kaitannya dengan kematian mereka. "Memang benar, aku tidak setuju dengan Hartono, tapi aku tidak pernah menyentuh mereka, apalagi sampai membunuh," katanya dengan suara gemetar. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Kapten Arif ragu. Pak Daryo tampak terlalu cemas, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Mbah Sastro, yang sejak awal mengikuti penyelidikan ini dengan hati-hati, menyarankan untuk mengunjungi tanah yang diperebutkan tersebut. Ia yakin, jika tanah itu benar-benar memiliki nilai mistis, mungkin ada petunjuk yang bisa membantu mereka. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana begitu mencekam. Tanah tersebut dikelilingi pepohonan lebat yang terlihat seperti tembok alami. Udara di sana terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Mbah Sastro mulai meneliti sekitar, mencari tanda-tanda kehadiran energi supranatural. Di salah satu sudut tanah, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Ukiran itu menyerupai simbol kuno yang biasa digunakan dalam ritual mistis. "Ini bukan ukiran biasa," bisik Mbah Sastro. "Ini tanda perjanjian. Jika perjanjian ini dilanggar, maka yang melakukannya akan mendapatkan hukuman dari alam gaib." Setelah meneliti lebih jauh, mereka menemukan kain kafan yang terkubur di dekat batu tersebut. Kain itu penuh dengan noda hitam dan bau anyir yang menusuk. Mbah Sastro menyimpulkan bahwa kain tersebut adalah bagian dari ritual pesugihan yang melibatkan tumbal manusia. Amran mendesah pelan. "Jadi, ini lebih dari sekadar perselisihan biasa. Ada seseorang yang menggunakan cara kotor untuk menguasai tanah ini." Kapten Arif mulai menyusun potongan terakhir dari teka-teki ini. Jika kita bisa membuktikan bahwa ritual ini berhubungan dengan kematian keluarga Hartono, maka kita bisa mengungkap siapa pelakunya. Namun, siapa yang cukup nekat untuk melakukan ini? Mbah Sastro menatap ke arah rumah Pak Daryo yang samar terlihat dari kejauhan.
kebenaran itu ada di antara kita. Tapi jangan lupa, semakin kita mendekat, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Malam itu, rasa takut semakin mencengkeram desa. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan beberapa warga melaporkan bayangan hitam melintas di atap rumah mereka. Seolah-olah, sesuatu yang jahat mulai menyadari bahwa rahasia mereka hampir terungkap. Kapten Arif tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Jika mereka tidak segera menemukan bukti kuat, kutukan ini akan terus memakan korban, dan desa ini mungkin akan musnah sepenuhnya. Pagi berikutnya, setelah malam yang penuh ketegangan, Kapten Arif dan timnya memutuskan untuk kembali menemui Pak Daryo. Kali ini, mereka membawa bukti kain kafan dan informasi tentang batu dengan ukiran kuno yang ditemukan di tanah terlarang. Saat melihat kain kafan tersebut, wajah Pak Daryo mendadak pucat pasi. Ia gemetar hebat, dan butiran keringat mulai membasahi dahinya. Setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya mengakui sesuatu yang mengejutkan. "Aku tidak membunuh mereka, tapi aku tahu siapa yang melakukannya," ujar Pak Daryo dengan suara bergetar. Ia menceritakan bahwa tanah tersebut pernah digunakan untuk sebuah ritual pesugihan oleh salah seorang tetua desa yang kini telah meninggal. Namun, beberapa waktu sebelum kematian keluarga Hartono, seseorang mendekatinya untuk meminta izin melakukan ritual serupa. Orang itu tidak lain adalah Pak Sabto, tetua desa yang selama ini dianggap sebagai penjaga tradisi dan kebijaksanaan. Pak Daryo mengungkapkan bahwa Pak Sabto telah berusaha memperkuat pengaruhnya di desa dengan cara supranatural. Ia percaya bahwa ritual di tanah tersebut akan memberinya kekuatan untuk melindungi desa, tetapi ritual itu membutuhkan tumbal manusia. Dia bilang, tumbalnya harus orang yang punya pengaruh besar. Dan Hartono, dengan kekayaan dan kedudukannya, adalah pilihan yang sempurna, kata Pak Daryo sambil terisak. Kapten Arif terkejut. Pak Sabto, yang selama ini membantu penyelidikan, ternyata memiliki niat tersembunyi. Kapten Arif segera mengumpulkan timnya dan pergi ke rumah Pak Sabto. Namun, mereka menemukan rumah itu kosong. Barang-barang berantakan, dan tampak jelas bahwa Pak Sabto telah melarikan diri. Mbah Sastro, yang ikut dalam pencarian, mengusulkan untuk pergi ke tanah terlarang. Jika benar Pak Sabto menggunakan tempat itu untuk ritual, dia mungkin kembali ke sana untuk mencoba menyelesaikan apa yang dia mulai. Ketika mereka tiba di tanah terlarang, suasana semakin mencekam. Di tengah-tengah tanah tersebut, mereka melihat sosok Pak Sabto sedang melakukan ritual. Ia memegang benda tajam dan menggumamkan mantra yang tidak bisa dimengerti. "Pak Sabto, hentikan!" teriak Kapten Arif sambil mengacungkan senjata. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, angin tiba-tiba bertiup semakin kencang, dan sosok hitam besar muncul di belakang Pak Sabto. Sosok itu adalah makhluk gaib yang tampaknya dipanggil oleh ritual tersebut. Pak Sabto menoleh ke arah makhluk itu dengan wajah penuh ketakutan. "Aku sudah memberikan tumbal yang kau minta. Jangan ambil aku," teriaknya. Makhluk itu tidak peduli. Dalam sekejap, tubuh Pak Sabto terangkat ke udara dan menghilang dalam kilatan cahaya. Suasana kembali hening, tetapi tanah tersebut mulai bergetar, seolah-olah menyimpan amarah yang tidak terungkapkan. Mbah Sastro buru-buru memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. "Kutukan ini belum selesai. Kita harus segera melakukan ritual penenangan." Setelah kejadian itu, Mbah Sastro memimpin sebuah ritual untuk menenangkan arwah keluarga Hartono dan makhluk gaib yang menjaga tanah terlarang. Desa perlahan kembali tenang, meski luka yang ditinggalkan tragedi tersebut masih terasa dalam. Kapten Arif kembali ke markasnya dengan pikiran penuh. Meski kasus ini telah menemukan jawabannya, ia tahu bahwa rahasia gelap desa tersebut akan terus menghantui para warganya. Kadang, kebenaran lebih menakutkan daripada misteri itu sendiri, pikirnya sebelum meninggalkan desa untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian, desa itu kembali dilanda musibah. Warga melaporkan suara-suara aneh di malam hari, bayangan hitam yang melintas di jendela, dan aura mistis yang kembali menyelimuti desa. Ternyata, ritual penenangan yang dilakukan Mbah Sastro hanya bersifat sementara. Kutukan itu, entah bagaimana caranya, masih hidup, menunggu tumbal berikutnya.
Demikian cerita tentang kematian keluarga Hartono. Misteri selalu memiliki cara untuk menyelinap ke dalam kehidupan, membawa kegelapan yang sulit dijelaskan. Kisah ini mengajarkan bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi, terutama jika melibatkan dunia yang tak kasat mata. Di balik tragedi keluarga Hartono, terungkap rahasia kelam yang menjadi pengingat bahwa kekuatan gaib bukan untuk dipermainkan. Ketamakan dan keinginan untuk menguasai seringkali membawa kehancuran, tak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi mereka yang tak bersalah. Namun, seperti halnya kabut yang menyelimuti desa, misteri tak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang tetap mengintai di sudut gelap, menunggu saatnya untuk muncul kembali. Apakah kisah ini benar-benar berakhir? Ataukah hanya permulaan dari teror yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Karena di setiap misteri, selalu ada bayangan yang lebih gelap dari yang bisa kita pahami.